kita berdoa. Bapa di surga, kami mau bersyukur untuk hari yang begitu indah yang Tuhan sudah berikan kepada kami pagi ini. Kami mau bersyukur dan berterima kasih dari kedalaman hati kami untuk segala apa yang Tuhan sudah buat di dalam kehidupan kami. Untuk karya penebusan Tuhan. Bapa, sesuai dengan lagu ini, tolong kami untuk kami tidak melupakan Getsemani. Ajar kami untuk terus hidup di dalam mengasihi Engkau, dalam takut akan Engkau, dan bahwa hidup kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Kami bersyukur dan berterima kasih bahwa firman Tuhan yang akan disampaikan sebentar juga akan berbicara kepada kami semua. Kiranya Engkau menyiapkan hati kami, pikiran kami, dan bahwa kami boleh menerima apa yang Tuhan mau lakukan dalam hati kami, sedalam-dalamnya pada pagi ini. Terima kasih Bapa. Engkau akan mengurapi Pak David dan juga saya yang akan menerjemahkan, sehingga apa yang disampaikan boleh sampai kepada anak-anak-Mu di tempat ini. Kami mengundang Roh Kudus untuk hadir, dan kami mohon kiranya memberikan tempat seluas-luasnya untuk Roh Kudus bekerja. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Good morning. Good morning. It's lovely to be here. Senang sekali bisa berada di sini. As you already know, I am not Indonesian. Seperti yang Bapak Ibu sudah lihat, saya bukan orang Indonesia. I was born in New Zealand, but now live in Australia. Saya dilahirkan di Selandia Baru dan sekarang saya hidup atau tinggal di Australia. But I've been coming to Indonesia for quite a while. Tapi saya sudah datang ke Indonesia sejak beberapa tahun yang lalu. And this is my first trip back since COVID. Dan ini adalah perjalanan saya yang pertama kali sejak COVID. In fact, last time I came, I had to rush back or they were going to keep me here. Sesungguhnya sewaktu terakhir perjalanan saya ke sini, saya harus cepat-cepat kembali karena kalau tidak, saya akan tertahan di sini karena COVID. But it's so wonderful to be with you in the house of the Lord today. Tapi sungguh-sungguh sangat senang sekali bahwa bisa bersama dengan Bapak Ibu di sini di rumah Tuhan. And can I bring greetings from my wife? Saya mau membawa salam dari istri saya And my whole family. dan juga seluruh keluarga saya. I would like to bring greetings from my daughter also, Dan saya juga mau memberi salam dari anak putri saya. but she is not thinking of you at the moment Tapi saat ini dia tidak berpikir mengenai Bapak Ibu saat ini. because she's waiting to have a baby. Karena dia sedang menantikan kelahiran bayinya yang pertama. So already 1 week overdue. Sudah 1 minggu terlambat. So if you have it in your heart to pray for her for safe delivery, I would appreciate that. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu punya waktu dan teringat akan dia, saya akan menghargai kalau Bapak Ibu berdoa supaya persalinan bisa berjalan dengan lancar. And also bring you greetings from my church. Dan juga saya membawa salam dari gereja saya. We are right there in the middle of Sydney CBD. Dari gereja saya ada di tengah-tengah kota Sydney. And they are praying for you this morning. Dan mereka berdoa juga untuk kita semua pagi ini. Now, I represent an organisation called Kids Reach. Saya mewakili satu organisasi saya yang bernama Kids Reach. It's a ministry for children, Ini adalah satu pelayanan untuk anak-anak. in particular those who minister to children. Dan khususnya adalah para pelayan anak. So we offer training programs in various parts of the world. Dan kami memberikan pelatihan-pelatihan bagi para pelayan anak di berbagai dunia. Particularly, our heart is for those children that are hurting and are broken. Dan secara khusus sebenarnya hati kami tertuju atau terbeban untuk anak-anak yang mengalami luka batin atau yang disakiti. So many suffering trauma. Ada begitu banyak anak-anak yang mengalami trauma. And so that's where we go. Dan itu disitulah kami mau menolong para pelayan untuk dapat menolong anak-anak semacam ini. And so just want to say, if you remember to pray for us, I would love you for that. Dan saya hanya mau mengatakan, jikalau Bapak Ibu ingat kepada kami,
Kami akan sangat menghargai untuk mendoakan pelayanan kami. And I thought I would share with you a story of something that happened to me. Dan saya akan menceritakan kepada Bapak Ibu mengenai satu cerita atau kejadian yang saya alami sendiri. I was in a country that is a close neighbor to Indonesia. Saya sedang berada di negara yang menjadi negara tetangga Indonesia, Papua New Guinea. yaitu negara Papua Nugini. Lovely, lovely people. Orangnya sungguh-sungguh sangat baik dan sangat baik sekali. But generally extremely poor. Tapi negara ini adalah negara yang cukup miskin. And I've been going there for some years. Dan saya sudah ke sana untuk selama beberapa tahun. And on this particular trip, before COVID, Dan khusus pada perjalanan ini yang saya lakukan sebelum COVID, I was going up into the highlands area. saya berada di daerah pegunungan. It's a very dangerous place. Dan daerah itu adalah daerah yang sangat berbahaya. Mount Hagen is well known for violence. Gunung Hagen atau Mount Hagen itu terkenal sebagai tempat yang sangat rawan dari keamanan. Jadi banyak kekerasan di sana. And I was going to speak at a conference of children's workers. Dan saya akan berbicara di dalam satu konferensi mengenai pelayanan anak di sana. It's very interesting. Sangat menarik sekali. If there is a fight on the street, which there often is, fight. Kalau ada pertengkaran atau perkelahian di jalan, itu memang sering terjadi perkelahian di jalan. You think maybe people will watch? Anda mungkin akan berpikir bahwa mungkin orang-orang akan hanya melihat atau menonton. Or maybe people will try and break up the fight? Atau mungkin mereka akan melerai perkelahian itu. But not so. Tapi tidak di kota ini. It is like an invitation for everybody to get involved. Dan itu perkelahian itu seperti satu undangan untuk semua orang yang ada di sekitar untuk ikut terlibat di dalam perkelahian itu. So small fights become big fights. Sehingga jadi perkelahian yang kecil berubah menjadi perkelahian yang And besar. this is the way boys are taught in Papua New Guinea. Dan ini adalah hal yang memang diajarkan oleh orang-orang Papua Nugini kepada anak-anak mereka atau kepada penduduk mereka. Right from when they're children, it is the job of the men to bring out the violence and the aggressiveness in the boys' lives. Jadi di dalam kebudayaan mereka, bapak-bapak itu adalah mempunyai tugas untuk membangunkan, membangkitkan kekerasan di dalam hati anak-anak sehingga mereka bisa berkelahi. The girls, they are taught to be beautiful. Anak-anak perempuan itu diajarkan untuk mereka tetap menjadi seorang putri yang cantik. But the boys are taught to be aggressive. Tetapi anak laki-laki diajarkan untuk menjadi orang yang agresif. And so I went to Mount Hagen Jadi saya pergi ke Gunung Hagen and I stayed in a mission house. dan saya tinggal di satu rumah untuk misi. And I noticed a sign on the wall. Dan saya kemudian memperhatikan ada tanda di dinding. It says, if there is a riot outside, Dikatakan, ditulis di situ, kalau misalnya ada pemberontakan di depan atau perkelahian di depan, shut the doors, tutup pintu, lock the windows, kemudian kunci jendela-jendela and stay inside. dan tinggal di dalam. But if they break in, Tapi kalau mereka masuk menerobos, then take the fire extinguisher and use that as a weapon. jadi kalau misalnya orang-orang itu masuk, maka ambil alat pemadam kebakaran. So I'm thinking, what sort of place is this? Jadi saya pikir, aduh, tempat semacam apa sih ini? But anyway, we had our very first meeting. Tapi kami bisa mengadakan hari pertama pertemuan itu, And there were many items, dan ada banyak barang-barang, many speeches. ada banyak pidato-pidato. Children put on some traditional dancing. Kemudian anak-anak juga mengadakan pertunjukan tradisional, tarian tradisional mereka. And it's like almost every church that was represented had something to share. Dan sepertinya setiap gereja yang datang itu memberikan sesuatu untuk dibagikan kepada jemaat apa yang mereka mau bagikan. And then the opening sermon. Dan kemudian ada khotbah pembukaan. The pastor who's in charge of the ministers fraternal in that town, he was called to give the first message. Dan pendeta yang bertanggung jawab
dalam komunitas itu So I sedang was- berdiri untuk memberikan khotbahnya. I was sitting on the front row, Saya duduk di depan baris depan, and as he got up to speak, I heard some noise. dan pada waktu pendeta itu berdiri, saya mendengar suara. I didn't take any notice of it at all. Saya sebenarnya sama sekali tidak memperhatikan suara itu. I thought, this is another drama. Karena saya pikir, oh ini satu drama lagi, karena udah banyak begitu Oh, the pertunjukan, dan ini mungkin suara dari drama yang akan dipertunjukkan. The young people are going to put on an item. Mungkin ada anak-anak muda akan mengadakan pertunjukan. But the noise got louder, Tapi kemudian suara itu bertambah keras, and suddenly a window was smashed. dan tiba-tiba jendela dipecahkan. As something came through the window into the hall. Sehingga ada kaca-kaca menjadi berantakan masuk ke dalam aula. The children began to scream, Anak-anak kemudian mulai menjerit, and everybody started to move towards the middle of the hallway. dan semua akhirnya mulai berkumpul di tengah-tengah aula. And then another window broke, Dan kemudian jendela yang lain lagi and then dipecahkan. another window broke. Dan kemudian jendela lain lagi dipecahkan. And we could hear the noise outside. Dan kami bisa mendengar suara keributan di luar. We didn't know if it was 10 or 20 or 100 people out there. Kami tidak tahu, di dalam kami tidak tahu ada berapa banyak orang, apakah 10, adakah 20, apakah 100 orang, kami tidak tahu. But we knew that they were out to get us. Tapi kami tahu bahwa mereka yang di luar itu mau masuk ke dalam dan menangkap kami. So most of the people were now tried to stay in the middle of the hall, Sehingga semua orang yang hadir mencoba untuk berdiri, berkumpul di tengah-tengah aula. but some of the young fellas, they wanted to go and fight. Tapi tiba-tiba semua anak muda bangkit dan mereka siap untuk berkelahi. And they were picking up microphone stands or whatever else they could find, ready to go and fight. Mereka kemudian mulai mengambil semua barang-barang yang ada di ruangan, apakah mikrofon atau apa saja yang mereka akan pakai untuk berkelahi. But the old woman did not want that. Tapi para wanita tua mereka tidak mau bahwa hal itu terjadi. And they were holding on to these boys by their belts and their trousers. Sehingga para ibu-ibu mereka memegang anak-anak muda itu untuk tidak melakukannya. And still the noise got louder. Tapi masih suara itu tambah lama, tambah keras. Of course, there was some older woman who really knew how to pray. Pasti di dalam ruangan itu ada beberapa ibu-ibu tua yang tahu bagaimana berdoa. Maybe just 3 or 4 of them. Mungkin ada 3 atau 4 orang. They weren't going to be scared. Dan mereka mencoba untuk tidak menjadi takut. They were praying in the name of Jesus. Dan mereka berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. And they were praying against the devil. Dan mereka berdoa melawan iblis, mengikat roh-roh. And they were really storming heaven's gates. Dan mereka sepertinya sedang sungguh-sungguh mendobrak pintu surga untuk supaya situasi menjadi aman. But still, another window was broken. Tapi meskipun begitu, jendela lain lagi It was dipecahkan. very scary. Itu sungguh-sungguh satu situasi yang sangat-sangat And menakutkan. I'm thinking, God, I'm praying, God, what can we do? Saya sedang berpikir, saya berdoa dan saya katakan, Tuhan, apa yang harus kami lakukan? And God gave me what I believe was a word of wisdom. Dan Tuhan memberikan kepada saya yang saya percaya itu adalah satu hikmat. You see, the Bible promises us that if you lack wisdom, ask Him and He'll give it to you. Alkitab mengatakan kalau kita kurang hikmat, kita bisa berdoa dan meminta kepada Tuhan dan Tuhan akan memberikan hikmat kepada kita. And at that moment, I needed wisdom. Dan pada waktu itu saya sungguh-sungguh membutuhkan hikmat. And God gave me this little idea. Dan kemudian Tuhan memberikan satu ide kecil. So I walked up onto the stage. Saya kemudian berjalan ke panggung. The worship leaders were just as scared as anybody else. Dan pemimpin pujian itu dia sungguh-sungguh takut sama takutnya seperti kami semua. They were huddled in a group on the stage over in the corner. Dan mereka berdiri di sudut di panggung di sudut kumpul bersama. You would think worship leaders would have more courage than that. Sebenarnya kita bisa berpikir sebagai pemimpin pujian, mereka harus lebih berani daripada jemaat. Well, not really. Worship leaders are just like us. Tapi rupanya tidak juga, karena pemimpin pujian itu sama seperti kita. I went to the leader and I just said,
could you lead us in a worship song? Dan kemudian saya menghampiri dia dan saya katakan, bisa gak kamu pimpin kami untuk menyanyi puji-pujian atau penyembahan kepada Tuhan. He looked at me as if I had asked him to walk into the very fires of hell. Dan dia melihat kepada saya dan sepertinya itu saya sedang meminta dia untuk melakukan sesuatu yang berbahaya. But nevertheless, he agreed. Tapi akhirnya dia menyetujui. So rather nervously, he came to the microphone. Dan dengan agak gugup dia kemudian mengambil mikrofon. And the musicians gathered at their instruments. Dan kemudian para pemusik mereka mulai berada di dalam di tempat-tempat masing-masing dengan alat musik mereka. And they began to play a song. Dan kemudian mereka mulai menyanyi. And then the words started coming out. Dan kemudian kata-kata mulai keluar dari mulut mereka. Of course, I didn't know the words. Dan ya pasti saya tidak tahu kata-kata itu. It's in pidgin English, they call it. Karena bahasa mereka menyanyikan di dalam bahasa mereka itu bahasa Inggris pidgin. But the more they sung, the more I thought I recognized that song. Dan bertambah mereka menyanyi, saya kemudian mulai mengenali lagu itu. In fact, I heard the same song being sung this morning as in Sunday school. Dan sebenarnya saya juga mendengar lagu ini dinyanyikan di sekolah minggu tadi pagi. And I'll play it for you just as they sing it in Papua Dan New saya akan Guinea. memainkan lagu ini dengan bahasa mereka. Sorry. And if you know it, why don't you sing it in your own language? This is the song they were singing. Dan kalau Bapak Ibu tahu lagu ini bisa menyanyikannya dalam bahasa Indonesia. I think you would rather listen to the music than to hear me preach. Sebenarnya saya pikir Bapak Ibu lebih senang mendengarkan musiknya daripada mendengarkan saya berkhotbah. But what powerful words in that music. Tapi kata-kata di dalam lagu itu sungguh-sungguh penuh dengan kuasa. And as the leaders were leading it, Dan pada waktu pemimpin pujian itu, the people turned and they began to sing it softly at first, but gradually increasing in volume. jemaat atau mereka yang hadir mulai menyanyi dengan suara yang pelan tapi tambah lama tambah keras, tambah berani. As the people truly began to worship. Dan sungguh-sungguh semua orang yang ada benar-benar memuji dan menyembah Tuhan. And I don't know whether it was the second verse or the third verse, Dan but I noticed that the noise outside had stopped. Dan saya tidak tahu apakah waktu kami menyanyikan bait kedua atau bait ketiga, tapi saya kemudian menyadari bahwa suara-suara di luar itu sudah tidak ada lagi. And those drunken men had decided to leave. Dan orang-orang yang mabuk itu semua pada meninggalkan tempat kami. It's wonderful what happens when we worship God. Nah, itu sungguh-sungguh satu hal yang luar biasa sekali yang bisa terjadi pada waktu kita menyembah Tuhan. We don't always see it, but things happen.
Kita mungkin tidak akan selalu melihatnya, tetapi sesuatu terjadi. And so, once we finished singing, the woman got busy sweeping the floor to get rid of all the glass. Dan pada waktu kami selesai menyanyi, para ibu-ibu kemudian mulai sibuk membersihkan lantai yang penuh dengan kaca And yang pecah. the men started to put their seats out ready for the people to sit. Kemudian para bapak mereka mulai membetulkan lagi kursi-kursi supaya untuk kami semua duduk. As a Westerner, I was shocked. Dan sebagai seorang orang barat, saya sungguh-sungguh sangat kaget melihatnya. Because in Australia, we would say, oh, I need some counselling. Karena kalau sebagai orang barat, misalnya di Australia, itu orang-orang yang mengalami seperti ini, mereka akan mengatakan, aduh, saya perlu konseling. I'm so traumatized by what has happened. Karena saya sungguh-sungguh mengalami trauma terhadap akan apa yang barusan terjadi. But not those people. Tapi tidak terjadi pada orang-orang ini. They had come to hear the word of God, and they were going to hear the word of God. Karena mereka datang untuk mendengarkan firman Tuhan, dan mereka akan mendengarkan firman And there Tuhan. was not even a minute that they thought, well, we need to cancel the meeting. Dan sama sekali tidak masuk ke dalam pikiran mereka bahwa kami harus membatalkan pertemuan itu. And we stayed there for a whole week, and we had a wonderful time. Dan kami acara itu berlangsung selama 1 minggu, dan kami sungguh mengalami satu waktu yang sangat-sangat indah. I thought you might be blessed by that story. Dan saya harap bahwa Bapak Ibu terberkati dengan cerita tadi. Now, I was a little bit silly. Saya agak sedikit bodoh. I bought this rose all the way from Australia. Saya bawa mawar ini dari Australia. And then I come here, and you have so many beautiful roses. Dan kemudian saya tiba di sini dan saya lihat wah ada begitu banyak bunga mawar yang indah di sini. I should have known because you have such beautiful flowers in this country. Sebenarnya saya juga sudah harus tahu karena Indonesia mempunyai banyak bunga yang indah-indah. And we know that roses are the most loved flower in all the world. Dan kita tahu bahwa bunga mawar itu adalah bunga yang paling disenangi oleh banyak orang di seluruh dunia. And apparently there are more than 30,000 different types of roses. Dan ternyata ada sekitar 30.000 jenis mawar di dunia. But roses have become a symbol of love and friendship. Dan mawar sudah menjadi lambang dari kasih dan juga pertemanan atau persahabatan. I suppose you men are always giving roses to your wives. Dan saya juga berpikir atau menebak bahwa para suami selalu memberikan mawar kepada istri-istrinya. Oh, enggak pernah. Well, Wah, ini satu ide ya untuk suami-suami ya, untuk maybe I can sell you some roses at the end of the service. mungkin nanti setelah kebaktian para bapak boleh beli mawar dan berikan kepada istrinya. Well, even on St. Valentine's Day, which we had a few weeks ago. Valentine's Day. Bahkan pada waktu hari Valentine ya 14 Februari yang lalu. I understand that in Jakarta, Valentine's Day is very popular. Dan saya mengerti bahwa di Jakarta atau mungkin juga di Indonesia, hari Valentine itu adalah hari yang khusus. All these men, they like to give roses to their girlfriends. Dan semua para pemuda membeli mawar untuk memberikannya kepada pacarnya. And they say that on that day alone, 250 million roses are sold. Dan diberitakan bahwa pada hari itu, tanggal 14 Februari, ada sekitar 250 juta mawar terjual di seluruh dunia. We have a little saying in Australia. Kami mempunyai satu peribahasa di Australia, It's like a little poem. seperti puisi. So I don't think it will rhyme for you, but it rhymes for us. Mungkin tidak berbunyi kepada Bapak Ibu, tapi itu mempunyai arti bagi kami. And it's what a man would say to his wife. Dan ini yang akan dikatakan oleh para pria atau suami kepada istrinya. Roses are red, Mawar berwarna merah, violets are blue, bunga violet itu biru, sugar is sweet,
gula itu manis, and so are you. dan juga demikian juga kamu. I, Ke istrinya ya, romantis sekali. I am so disappointed. Saya sebenarnya sangat kecewa. I thought all you men, you would have your pen and your paper and you would be writing this down. This is very important. Dan saya pikir bahwa semua suami-suami akan ambil kertas, kemudian menulis di kertasnya dan mengatakan sesuatu yang lebih penting dari itu. I can see the women are starting to write to give to their husbands when they go home. Saya lihat mungkin para istri-istri akan menulis sesuatu kepada suaminya dan memberikannya kepada suami. I hope I'm not causing any trouble in the families. Dan saya harap bahwa saya tidak menciptakan masalah di dalam keluarga-keluarga Bapak Ibu. Of course, when we were children, we had different words. Tapi waktu kami kecil, kami mempunyai kata-kata yang berbeda. We would say roses are red, Kami akan katakan violets are blue, mawar itu merah dan bunga violet itu biru, onions stink, bawang bau, and so do you. juga kamu. Ngerti ya? Jadi bawang itu bau, tadi kan sweet gula manis, juga kamu, tapi ini katakan bawang itu bau, kamu juga begitu. Jadi kamu juga bau. I think that's why I like working with kids so much, because they have all these wonderful things. Itu mungkin makanya saya senang sekali bekerja dengan anak-anak karena mereka mempunyai hal-hal yang lucu-lucu. Now, my wife really loves roses. Istri saya sangat menyukai mawar. I don't love them so much Saya sebenarnya tidak terlalu menyukainya because there's something about a rose that can really hurt you. karena ada sesuatu di dalam bunga mawar yang bisa sungguh menyakitkan kita. And it's these little thorns. Itu adalah durinya. Have you ever been pricked by a thorn? Apakah saudara pernah ketusuk duri? It can really hurt. Bisa buat kita sakit sekali ya. And my wife, she has roses all around the garden, but I don't dare go there. Istri saya mempunyai begitu banyak bunga mawar di taman kami dan saya sebenarnya takut untuk mendekatinya. But that is something like what happens in many friendships. Tapi sebenarnya itu terjadi di dalam banyak persahabatan. So long as you see someone from a distance, they look lovely, they look nice, they look beautiful. Pada waktu kita melihat seseorang dari jauh atau kita tidak terlalu dekat dengan orang itu, kita hanya melihat hal-hal yang bagus, hal-hal yang indah dari orang tersebut. But when you get to know them, you discover they have some thorns. Tapi pada waktu kita mulai mendekat, hubungan kita mulai dekat, kita mulai melihat rupanya orang itu juga mempunyai duri-duri. And sometimes these thorns appear when you develop a friendship. Dan biasanya duri itu akan muncul pada waktu kita mulai membangun satu persahabatan. It feels so good at the beginning. Rasa waktu mulanya itu sepertinya baik sekali, enak sekali, bagus sekali. But as time goes on, you get hurt in that friendship. Tapi pada waktu dengan berjalannya waktu, kemudian kita merasa tersakiti dari persahabatan tersebut. And these thorns can affect marriages. Dan duri ini juga bisa mengakibatkan atau berpengaruh di dalam pernikahan. They can affect family relationships. Karena dapat mempengaruhi hubungan dalam keluarga. Parents hurt their children. Misalnya orang tua menyakiti anak-anak mereka. Husbands and wives hurt each other. Suami istri saling menyakiti. Sometimes these hurts are very small, Kadang-kadang luka ini hanya kecil saja, but sometimes they're big. tapi kadang-kadang juga besar. I think when hurts happen in a close relationship, they are far worse because it's like you're betrayed by the one that you love. Saya rasa kalau luka atau rasa sakit ini terjadi di dalam sebuah persahabatan, itu justru lebih atau sangat menyakitkan, lebih menyakitkan karena kita merasa bahwa kita dikhianati. And maybe you've even been hurt by something that someone has said that's even in the church. Dan mungkin juga Bapak Ibu terluka oleh seseorang yang mengatakan sesuatu kepada Bapak Ibu di gereja ini. The closer you are to someone, the deeper the hurt will be.
semakin kita dekat dengan seseorang dan jika orang itu menyakiti kita, maka sakit itu akan lebih dalam lagi. So the title of my message today is Thorns and Thistles. Jadi judul daripada khotbah saya hari ini adalah onak dan duri. Let me explain. Onak dan duri itu sebenarnya sama ya, tapi kalau onak itu durinya bengkok. Jadi duri juga tapi dia agak bengkok kalau onak. And for that, we need to turn to the Word of God. Dan untuk itu kita akan melihat firman Tuhan. And the place to look in the Word of God is always the first book. Dan tempat di mana kita bisa melihat firman Tuhan adalah biasanya di buku yang pertama. The book of Genesis is the book of the beginning. Buku Kejadian adalah buku yang pertama. And you'll find the beginning of everything in Genesis. Dan Bapak Ibu akan melihat segala sesuatunya yang pertama kali di dalam buku Kejadian. And in Genesis chapter 3, you'll find the beginning of thorns and thistles. Dan Kejadian 3, Bapak Ibu akan melihat mengenai onak dan duri ini, atau di sini dikatakan rumput duri dan semak duri. This is the first of many references to thorns and thistles. Dan ini adalah ayat pertama yang berbicara mengenai duri di dalam seluruh Alkitab. And in this passage, because Adam and Eve had disobeyed the word of the Lord, they were cursed. Dan di dalam ayat ini karena Adam dan Hawa telah melanggar atau jatuh dalam dosa, maka mereka dikutuk. And from that time on, they would need to work extremely hard even to get the food they needed to survive. Dan mulai dari saat itu mereka harus bekerja lebih keras lagi hanya untuk mendapatkan makanan. And the food that grew so plentifully and so easily would now have to compete with weeds. Dan sebenarnya tanaman-tanaman yang bisa dimakan pada waktu itu bisa bertumbuh dengan baik sekali, dengan mudah dan tidak ada masalah. Tapi sejak saat itu tumbuhan ini harus berkompetisi dengan alang-alang. And there's a special mention in this passage about thorns and thistles being part of the curse. Dan di sini di dalam ayat ini dikatakan dengan jelas sekali bahwa onak dan duri menjadi bagian daripada kutuk itu. As I said, I grew up in New Zealand. Seperti yang tadi saya katakan, saya bertumbuh di New Selandia Baru. It's a beautiful country, Selandia Baru adalah negara yang sangat indah. many farms. Ada begitu banyak tanah pertanian. When I grew up, there were 3 million people, Dan pada waktu saya masih kecil, ada penduduknya kira-kira 3 juta orang. and 80 million sheep. Dan ada 80 juta domba. There's a few more people today and a few less sheep. Dan saat ini penduduknya bertambah dan dombanya juga sudah mulai berkurang. But farmers in New Zealand have to work hard to ensure that sheep get enough grass to eat. Dan para petani di Selandia Baru, mereka harus bekerja keras sekali untuk memastikan bahwa domba-domba mereka mempunyai rumput untuk makan. And one of the great difficulties that farmers have in New Zealand is the thorns and thistles. Dan hal yang paling sulit bagi para petani di Selandia Baru adalah ya ini, semak duri dan onak atau duri. And they surely understand that they are part of the curse. Dan mereka sangat mengerti bahwa ini adalah bagian daripada kutuk atas manusia. You can see all the yellow plants in that paddock. Anda bisa melihat semua yang kuning-kuning. They are thorns and thistles. Itu adalah semak duri atau rumput duri, semak duri mungkin ya. And they're just at the point of beginning to spread their seed. Dan sebenarnya semak duri ini sudah hampir akan menyebar ke seluruh tanah pertanian. So next year, you won't even see the grass. Dan tahun depan kalau misalnya itu tidak dibersihkan, itu tidak akan ada lagi rumput, tapi penuh dengan semak duri. So the good farmer needs to be on top of this all the time, pulling out the weeds. Sehingga seorang petani yang baik, mereka harus terus-menerus mencabut semak duri ini. Now, of course, most of us are not farmers. Ya pasti kebanyakan dari kita bukan
petani. But even so, we encounter thorns and thistles. Akan tetapi kita sendiri sebenarnya juga menghadapi onak dan duri ini. And these are referred to us in the Word of God. Dan ini semua disebut di dalam firman Tuhan. We need to be constantly aware of these things Kita harus terus-menerus menyadari akan hal ini. because they can destroy the peace that God wants to give us. Karena onak dan duri ini dapat menghancurkan damai sejahtera yang Tuhan mau berikan kepada kita. And one big example of this was with Joseph's brothers in Genesis 37. Dan salah satu dari contoh ini adalah apa yang terjadi dengan Yusuf dan saudara-saudaranya di dalam Kejadian 37. It says there that Joseph's brothers saw that his father loved them more than he loved them. Dan di sini dikatakan bahwa saudara-saudara Yusuf melihat bahwa bapaknya lebih mengasihi Yusuf daripada mereka. And so they hated him Sehingga mereka membenci Yusuf. and could not speak to him on friendly terms. Dan mereka tidak bisa berbicara kepada Yusuf dengan cara yang ramah. And you know the story of Joseph. Dan kita semua tahu mengenai cerita Yusuf. That thorn, that barb, continued for many years and caused so much heartache in that family. Dan kita tahu bahwa duri itu sudah begitu tambah lama menjadi berakar sehingga menyakiti keluarga mereka. And the heartbreak it caused even their father. Dan yang paling membuat sulit atau susah atau sedih adalah bapak mereka. So we need to be aware of these thorns that can spring up in our life. Sehingga kita harus sungguh menyadari bahwa duri-duri ini bisa menyebar di dalam hidup kita. And I would like to mention just a few of them. Dan saya akan menyebutkan beberapa saja dari Alkitab. And I want you to be thinking and considering whether you've allowed a thorn to hurt you and that hurt is still there. Dan sekarang selama saya berbicara, saya mau meminta kepada Bapak Ibu untuk berpikir, untuk merenungkan apakah ada duri-duri yang akan saya sebutkan ini yang masih ada di dalam hati, yang masih menyakiti Bapak Ibu. God wants to bring healing. Karena Allah mau menyembuhkan Bapak Ibu. And maybe you are still hurting. Dan mungkin Bapak Ibu masih tersakiti oleh duri itu. But allow the Holy Spirit to touch your heart and bring you healing Tapi today. biarkan Roh Kudus menjamah hati Bapak Ibu dan menyembuhkan hati yang terluka. The first one Yang pertama, is when we are hurt by other people, what they either say or do to us. kita dilukai oleh orang lain dengan apa yang mereka katakan atau yang mereka lakukan kepada kita. In Matthew 7 verse 16, Matius 7 ayat 16. you'll recognize them by their fruits. Are grapes gathered from thorn bushes or thorns from thistles? I'll read it from. Anda akan mengenali dari buahnya apakah anggur dipetik dari semak duri atau buah ara dari rumput duri. Since Cain murdered Abel, people have been doing evil to one another. Sejak Kain membunuh Habel, itu kejahatan mulai masuk ke dalam hati manusia. True? Betul? We hear of murders, we hear of atrocities that happen every day. Kita mendengar pembunuhan atau kejahatan setiap hari terjadi. And a lot of those hurts actually happen inside families. Dan sebenarnya luka ini atau rasa sakit ini terjadi di dalam keluarga juga. And so there are different ways that we can be hurt by others. Sehingga ada beberapa cara bahwa kita bisa terluka oleh orang lain. Hurtful words. Misalnya sakit atau luka dari kata-kata. Can you remember a time when somebody said something to you that really hurt? Apakah Bapak Ibu masih bisa ingat ada perkataan seseorang yang dikatakan kepada Bapak Ibu yang sungguh menyakiti hati? Hurtful actions. Tindakan yang menyakiti. I can remember back to a time when I was a teenager and somebody that I really loved and respected as a man of God. Saya masih ingat di masa remaja saya,
ada orang yang saya sungguh hormati, seorang yang saleh, yang sering berbicara kepada saya. He was abusing children. Dan ternyata dia adalah seorang yang peleceh anak-anak. And I still find that very difficult. Dan saya sampai sekarang masih merasakan, itu sungguh sulit untuk mengerti atau menerima kenyataan ini. It's a big thorn. It's a big thorn. Dan itu sungguh duri yang besar bagi saya. And I guess I have to ask the question, why do so many even Christians seem to hurt one another? Dan mungkin ada satu pertanyaan yang besar, mengapa orang Kristen kok bisa saling menyakiti? Of course, not all these hurts are deliberate. Pasti bahwa menyakiti atau saling menyakiti itu mungkin tidak disengaja. Sometimes people are disappointed by the person they married. Mungkin ada orang yang merasa kecewa dengan kutukan di dalam pernikahan mereka. They had such high hopes and expectations. Dan ada begitu harapan yang begitu besar dari semua ini. But when they get married, they discover they've actually married a human being. Tapi pada waktu mereka menikah, katanya mereka menemukan mereka hanya menikah dengan seorang manusia biasa. Who at times can fail. Balik? Who at times can fail. Dan waktu yang akan membuat kita mengerti itu. The sad thing is when people let that hurt stay in their heart, sometimes for many years. Dan yang paling menyedihkan adalah bahwa rasa sakit itu bisa tinggal di dalam hati kita bertahun-tahun. A second thorn that's mentioned in the Word of God is our own mistakes, weaknesses, and failings. Dan duri kedua yang mungkin bisa menyakiti kita adalah karena kita merasa disakiti oleh rasa salah kita, rasa kelemahan kita, dan juga kegagalan kita. In Numbers 33, God gave strict instructions to the people of Israel. Bilangan 33, Tuhan begitu memberikan satu instruksi yang jelas sekali kepada bangsa Israel. He said, I'm going to give you a new land. Tuhan katakan, saya akan memberikan kepada kalian tanah yang baru. But you must drive out the people, get rid of them all. Tapi kamu harus mengusir semua orang-orang yang tinggal di situ. Because if you don't, the people that remain will be like thorns in your side. Karena kalau kamu tidak melakukannya, maka orang-orang yang ada di situ akan menjadi seperti duri di dalam hidup kamu. Barbs in your eyes. Yang itu menjadi bukan duri, tapi di mata kita ada kerikil. And they shall trouble you. Dan mereka akan membuat masalah bagi kamu. Now God's very specific in His instruction. Dan mereka sungguh-sungguh diinstruksikan dengan secara spesifik sekali. But Israel failed. Tapi orang-orang Israel gagal. They didn't do entirely what God told them to do. Mereka tidak melakukan apa yang sebenarnya Tuhan minta mereka untuk lakukan. And I wonder, for all of us, what have we failed to drive out of our lives that God has told us to? Dan sekarang saya sebenarnya berpikir atau mau menanyakan, hal-hal apa yang kita sudah gagal melakukan kehendak Tuhan di dalam hidup kita? And there are things in our lives that are a trouble to us. Ada hal-hal yang sebenarnya menyusahkan kita di Because dalam we hidup have kita. failed to deal with them. Karena kita telah gagal untuk mengatasinya. Our own weakness and mistakes. Yaitu dalam hal ini adalah kelemahan kita. The next one is distractions. Yang berikutnya adalah gangguan. And we know that this verse in Luke chapter 8 is about the story of the sower that Jesus told who planted seed. Dan kita tahu di dalam Lukas 8 itu berbicara mengenai perumpamaan penabur, di mana petani menaburkan benih-benih mereka. And some of the seed fell among the thorns and the thistles. Dan beberapa daripada benih itu jatuh di antara duri dan onak dan duri. And Jesus explained it this way. Dan Tuhan Yesus menjelaskannya dengan begini. Those people that hear the word of God, the seed that fell among the thorns are like those people that hear the word of God, but then they're choked out by the cares of this world. Di sana Tuhan Yesus katakan bahwa benih-benih yang jatuh di antara semak duri itu adalah seperti firman Tuhan yang ditaburkan, tapi firman Tuhan itu kemudian kekhawatiran dunia itu mencekik
Because firman itu. the seed, which is the word of God, is meant to do us good. Semua firman Tuhan sebenarnya itu dimaksudkan untuk kebaikan kita. But sometimes the cares of this world, Tapi kadang-kadang the masalah dunia ini, riches of this world, kekayaan dunia ini, things that are meant for our pleasure, hal-hal yang kita butuhkan untuk kebahagiaan diri kita sendiri they become a distraction to us. sudah menjadi gangguan bagi kita. It's easy for things of the world to creep into our lives. Sangat mudah sekali untuk hal-hal dunia masuk ke dalam hidup kita. Of course, we know that money is good. Ya, kita tahu bahwa uang itu baik ya, kita butuh uang. We can care for our family Karena dengan with the uang, money that we have. karena dengan uang yang kita punya, kita dapat membiayai, kita dapat merawat keluarga kita. But if we allow it to become a distraction, Tapi kalau kita membiarkan uang menjadi gangguan atau distraksi untuk kita, it's all we think about. atau sesuatu yang terus-menerus menjadi apa yang kita pikirkan, And it's distracting us from the Word of God. dan ini bisa menjadi gangguan terhadap kita akan firman So Tuhan. what distracts you? Sehingga pertanyaannya adalah, apa yang telah menjadi gangguan di dalam hidup Bapak Ibu? What keeps you from hearing reading the Word of God? Apa yang menjadi alasan yang membuat Anda tidak lagi membaca firman Tuhan? What distracts you from being a good mother or a good father? Apa yang menjadi gangguan Bapak Ibu, ibu untuk menjadi ibu yang baik atau bapak yang baik? Or from being in fellowship? Atau untuk datang ke dalam persekutuan? Or from having a prayer life? Atau mempunyai hidup berdoa yang baik? Is it TV? Apakah itu TV, Is it videos? video, Is it gaming? atau game? Is it Facebook? Apakah itu Facebook? What distracts you from doing what God has intended you to do? Apa yang menjadi gangguan Anda, yang mengganggu Anda pada melakukan apa yang Tuhan mau Bapak Ibu lakukan tapi tidak dilakukan? Bible says these are like thorns and they choke out the word of God. Dan ini semua akan dapat menjadi duri yang mencekik firman Tuhan. And of course sin is Dan- also a thorn. Ya, dan juga dosa, pasti dosa menjadi duri. We've already talked about Adam and Eve being banished from the garden Kita sudah berbicara mengenai Adam dan Hawa yang diusir dari Taman Eden. because they did that which God told them not to do. Karena mereka telah melakukan sesuatu yang Allah katakan mereka tidak boleh lakukan. They went against God's commands. Mereka melawan perintah Allah. A very powerful verse that describes sin is in 1 John 2 verse 16. Ayat yang begitu membicarakan mengenai dosa yang cukup kuat itu ada dalam 1 Yohanes 2 ayat 16. Do you want to read that? Yeah. Karena semua yang ada di dunia karena segala yang ada di dunia yaitu hawa nafsu dan kedagingan, hawa nafsu dari mata dan semua kesombongan dalam hidup datang tidak dari Allah, dari Bapa, tetapi dari dunia. Number 5. Yang kelima, And this is an interesting one because it's a bit different. ini sangat menarik karena ini agak sedikit berbeda. Paul described what he had in 2 Corinthians 12 as being a thorn in the flesh. Ini yang disebut oleh Paulus di dalam 2 Korintus 12, yaitu yang dia sebut duri di dalam dagingnya. He said, God has allowed this to happen to me. Allah telah memperbolehkan, mengizinkan hal ini terjadi di dalam dia. We don't know exactly what it was. Kita tidak tahu sebenarnya apa itu duri dalam daging yang terjadi di dalam Paulus. Bible commentators have tried to figure it out. Ada banyak komentator dari Alkitab menggambarkan banyak hal. But it was something, maybe in his health,
Ada sesuatu mungkin yang terjadi di dalam kesehatannya dia. Maybe he had a speech impediment. Mungkin dia juga mengalami sakit mata. There was something that Paul described as the thorn in the flesh. Tetapi ini sesuatu ini disebutkan oleh Paulus sebagai duri dalam daging. And 3 times he pleaded with God, please take this away from me. Dan 3 kali Paulus begitu meminta kepada Allah, tolong angkat ini dari dalam tubuh saya. But all God said was, my grace is sufficient for you. Tetapi apa yang Allah katakan, Allah hanya mengatakan, anugerahku cukup bagimu. For my power is made perfect in weakness. Karena kuasaku akan dapat dinyatakan di dalam See, kelemahan. Paul admitted that he had been given so many revelations. Most of the New Testament comes from Paul. Dan Paulus sebenarnya begitu diberkati karena dia mengalami banyak sekali pewahyuan dan dalam Alkitab Perjanjian Baru itu semua datang dari Paulus. Paul says, I was in danger of becoming conceited. Dan Paulus mengatakan bahwa saya dalam keadaan yang berbahaya untuk menjadi sombong. He said, so I'm content to put up with this. If Sehingga it dia keeps my feet on the ground. Sehingga dia berkatakan masalah-masalah ini itu menolong saya untuk tetap berdiri di atas tanah. So sometimes we are given these thorns as a test of our character and faith. Kadang-kadang kita diberikan duri ini untuk sebagai alat atau sesuatu yang untuk menguji kita. And of course Job is another example. Ya, kita tahu Ayub merupakan salah satu contoh. And then we come to a rather amazing reference to thorns in the Word of God. Dan kemudian kita akan sampai kepada satu bagian yang sangat mengherankan mengenai duri di dalam Alkitab. Thorns are a part of our redemption. Duri merupakan bagian dari penebusan kita. It makes me want to say, hallelujah. Yang ini membuat saya mau mengatakan haleluya. Because thorns were part of the curse. Karena duri merupakan bagian daripada kutuk. But now we see them part of our redemption. Tapi kita sekarang melihat bahwa duri juga menjadi bagian dari penebusan. And if you miss this, you miss the whole point of the message. Dan kalau Bapak Ibu kehilangan hal ini atau tidak mengertikan hal ini, maka Bapak Ibu akan kehilangan atau tidak mengerti seluruh khotbah And it's saya. recorded in 3 of the Gospels. Karena ini ditulis di dalam 3 Injil. On the evening that Jesus was arrested, Pada waktu malam di mana Tuhan Yesus ditangkap, he was falsely accused. dia dituduh dengan salah. And he was sentenced to death by a weak and cowardly governor. Dan dia dihukum mati oleh seorang gubernur yang penakut dan lemah. And from then on, the soldiers took him and they mocked him and ridiculed him. Dan mulai dari situ, para prajurit mulai mengolok-ngolok dia, mulai mengejek dia, dan mulai memukuli dia. And so cruelly beat him. Dan dia sungguh-sungguh dipukul secara mengerikan. And after they finished that, they draped a purple robe around him. Dan setelah mereka melakukan hal itu, mereka mengambil kain ungu. And as if that was not enough to add to his suffering and his humiliation, Dan sepertinya apa yang telah mereka lakukan itu belum cukup. Penghinaan dan ejekan yang mereka lakukan terhadap Tuhan Yesus belum cukup. a soldier grabbed a branch from a thorn bush. Dan para perwira mengambil dari semak duri satu potongan duri, And batang duri. crudely made a crown of thorns, and pushed it onto Dan Jesus' mereka head. membuat secara kasar, menganyam itu menjadi satu mahkota, dan dengan keras sekali mereka menaruhnya di atas kepala Tuhan Yesus. It was an act of mockery and an act of torture. Ini adalah satu tindakan penghinaan, tapi juga satu tindakan penyiksaan. And if you've ever been pricked by a thorn, you will know something of what Jesus suffered at that Dan time. kalau Anda pernah
tertusuk oleh duri, maka Bapak Ibu akan merasakan, dapat membayangkan betapa sakitnya yang Tuhan Yesus tanggung pada waktu mahkota itu dimasukkan. And then they shouted, "Hail, King of the Jews!" Dan kemudian mereka berteriak, "Hai, Raja dari orang Yahudi." It was part of their futile attempts to humiliate him. Dan ini adalah salah satu cara juga untuk menghina, untuk merendahkan Tuhan Yesus. But what they did not know was that it was Jesus who was offering up his own life. Tapi apa yang mereka sebenarnya tidak tahu adalah bahwa Tuhan Yesus sendiri sebenarnya yang menyerahkan, yang menawarkan, yang membiarkan dirinya melakukan oleh karena dia mau melakukannya. This was the will of God to save the world. Dan ini adalah firman Tuhan dan katakan bahwa ia menyelamatkan dunia. There was nothing ordinary about the crucifixion of Jesus. Tidak ada sesuatu yang biasa daripada penyaliban Tuhan Yesus. He was absolutely innocent. Karena Tuhan Yesus sungguh-sungguh tidak berdosa. Even Pilate said many times, "This man is innocent." Bahkan Pilatus sendiri beberapa kali mengatakan bahwa saya tidak menemukan kesalahan di dalam dia. But he was sentenced to death because that was the reason he came into the world. Tapi Tuhan Yesus tetap dihukum mati karena ini adalah alasan mengapa dia datang ke dunia. And the soldiers did not realize that he was offering his own life. Tapi para prajurit tidak tahu bahwa sebenarnya Tuhan Yesus sedang mengorbankan dirinya. As in the cross, thorns represent the very worst of pain and suffering and sin. Di salib, duri melambangkan satu penyiksaan yang sangat-sangat sakit dan juga dosa kita. But they also embody our redemption. Tapi itu juga menjadi salah satu penebusan kita. The price paid Harga telah dibayar for our spiritual and emotional and physical healing. untuk kesembuhan rohani, jiwa, dan tubuh kita. I'll ask Bernie to read Isaiah 53, verse 4 and 5. Yesaya 53 ayat 4 dan 5. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. This is an amazing scripture Ini satu ayat yang luar biasa sekali. because we see in that one verse or that passage healing for physical sickness, Karena di dalam perikop ini kita melihat adanya kesembuhan dari penyakit kita, forgiveness for sin, ada pengampunan atas dosa kita, and healing from emotional and mental suffering. dan penyembuhan dari mental dan emosi kita. And with his wounds we are healed. Dan oleh karena bilur-bilurnya Healing kita from disembuhkan. sickness. Penyembuhan dari sakit penyakit. Payment for our sin, but he was pierced for our transgressions. Dia membayar dosa kita, tapi dia harus tertikam. He was crushed for our iniquities. Dia tertikam, dihancurkan untuk kesalahan kita. And then healing from sorrow. Dan kemudian juga penyembuhan dari kesedihan, duka cita. To me, this is just such a beautiful part of this verse. Dan untuk saya ini satu bagian yang sangat indah. I think of the children that we minister to all over the world that have found healing from sorrows. Dan saya pikir kalau semua anak-anak di dunia ini yang kita layani mengalami kesembuhan dari duka cita mereka. I remember a time in Sri Lanka. Saya ingat satu waktu di Sri Lanka, We had a camp, kami mengadakan satu a camp. very, very special camp. Camp itu sungguh-sungguh sangat khusus, sangat spesial. The only children that came were victims of sexual abuse.
anak-anak yang datang itu semua khususnya adalah mereka yang telah mengalami pelecehan seksual. And most of them lived in orphanages Dan mereka semua kebanyakan tinggal di panti asuhan. because their families were the ones that sexually abused them. Karena mereka dilecehkan oleh anggota keluarga mereka sendiri. And there was a time when we brought the children up to the cross Dan ada satu waktu di mana kami membawa anak-anak ke salib. and we asked them to open their heart out and lay their burdens at the cross as the word tells us to. Dan kami mengatakan kepada mereka untuk membuka hati mereka dan membawa semua beban-beban mereka, menaruhnya ke salib seperti yang Tuhan Yesus sudah minta kepada kita untuk And lakukan. it was such a beautiful time of healing. Dan pada waktu itu terjadi satu penyembuhan yang luar biasa terjadi. Understanding these children, most of them had never even heard the name of Jesus till that moment. Dan Bapak Ibu mesti tahu bahwa kebanyakan daripada anak-anak ini, mereka belum pernah mendengar nama Tuhan Yesus dalam hidup mereka. And so one by one, the children went back to their seats. Dan kemudian satu demi satu mereka kembali duduk di tempat duduk mereka. And there was one particular girl, Dan ada satu anak perempuan she was crying dan dia menangis. and she seemed to be distressed. Dan kelihatannya dia begitu tertekan. So I asked one of our leaders to go and sit with her and ask her if there was something wrong. Dan kemudian saya minta salah satu dari pemimpin kami untuk duduk dekat dengan dia dan tanyakan apakah ada sesuatu yang salah. She said, I am so sad. Dan dia katakan, saya sungguh sedih. Tomorrow we go home from camp. Besok kami akan kembali And I leave Jesus behind. dan saya akan meninggalkan Tuhan Yesus di belakang. See, she didn't understand that Jesus was in her heart. Dia sama sekali tidak mengerti bahwa Tuhan Yesus sebenarnya ada di dalam hatinya dia. Dia pikir Tuhan Yesus akan tinggal di tempat camp mereka. And her heart had been broken, Dan hatinya dia begitu hancur. even by those that were supposed to care for her. Bahkan oleh orang-orang yang sebenarnya harus memelihara dia. But when she came to the cross, she felt the love of Jesus. Tapi pada waktu dia datang ke salib, dia merasakan kasih Kristus. So we were able to encourage her. Dan kemudian kami bisa menguatkan dia. The same Jesus that you met at the cross, you take home with you. Kami katakan bahwa Tuhan Yesus yang kamu ketemu di salib, itu akan pergi pulang bersama kamu. She needed to be healed from sorrows. Dia perlu disembuhkan dari keduka citanya. This is a word in this passage which speaks of pains or distresses of our mind or our emotions. Dan perikop ini sebenarnya berbicara mengenai kesedihan yang terjadi di dalam pikiran kita atau di dalam emosi kita. So are you suffering from thorns? Apakah Bapak Ibu menderita dari duri-duri? I want to tell you today that Jesus did so much more than to merely come and take those pains away. Saya mau katakan kepada Bapak Ibu hari ini bahwa Tuhan Yesus jauh melebihi dari segala-galanya dan dia dapat mengangkat duri-duri yang ada di dalam hati Bapak Ibu saat He ini. took them upon himself. Tuhan Yesus mengambilnya dan kemudian dia menaruhnya atas dirinya sendiri. He made your pain his pain. Dia membuat luka Bapak Ibu menjadi lukanya sendiri. What a wonderful Savior. Sangat luar biasa juru selamat kita. Now I want to encourage you. Sekarang saya mau mendorong Bapak Ibu. We know that Jesus came to set us free in all those three areas. Kita tahu semua bahwa Tuhan Yesus datang mau membebaskan kita dari semua penderitaan ini. And we can appropriate many of these benefits. Kita kadang-kadang tidak bisa mengambil manfaat-manfaat daripada semua yang sudah ditawarkan Tuhan Yesus bagi kita. But we will not be totally free until the day we see Jesus. Tapi kita sebenarnya tidak akan bebas secara total sampai pada waktu kita bertemu dengan Tuhan Yesus muka dengan muka. We've been saved from sin, Kita telah diselamatkan dari dosa kita. but still we have to deal with it every day. Tapi kita masih harus, karena kita masih tinggal di dunia, kita masih harus menangani segala masalah-masalah dalam hidup. But when we see Jesus, we shall be like him. Tapi pada waktu kita melihat dia,
mengingat Tuhan Yesus, kita akan And sama dengan yes, Dia. there will be times when we will suffer. Padahal There will be times when ada we waktu suffer. di mana kita akan menderita, mengalami penderitaan. But doesn't it say in Revelation that He will wipe every tear from our eyes? Tapi di dalam Wahyu dikatakan bahwa Ia akan menghapus semua air mata kita. So I'm going to ask you now, Sekarang Are saya you feeling a hurt from a particular thorn? sekarang saya mau bertanya kepada Bapak Ibu, adakah duri yang saat ini masih melukai Bapak Ibu? Maybe from your own mistakes. Mungkin duri itu datang dari kesalahan Bapak Ibu sendiri. Maybe you've been distracted. Mungkin Bapak Ibu sudah terganggu atau diganggu Maybe. konsentrasinya. Maybe from a sin. Mungkin juga duri itu adalah dosa. Maybe from the hurt from others. Mungkin juga duri itu adalah luka karena dilakukan oleh orang lain. Or maybe the testing of God. Atau mungkin juga itu sesuatu ujian yang datang dari Allah. We're going to have a short time of prayer Kita akan sekarang berdoa sebentar, where we ambil waktu sebentar, ask God to take these things. dan kita minta And bahwa in this, Allah akan mengangkat semua duri-duri ini. in this, I want you to understand that Jesus was crowned with a crown of thorns that was designed to mock His kingship. Pada saat ini saya ingin Bapak Ibu mengerti bahwa Tuhan Yesus dimahkotai oleh mahkota duri sebenarnya untuk mengejek, untuk mencemooh Dia. We, however, make the choice to crown Him as King of Kings. Tapi kita sebenarnya memilih untuk menjadikan kita mahkotai Tuhan Yesus sebagai Raja di atas segala raja. The soldiers put a crown on His head to mock Him. Para prajurit memakaikan mahkota itu untuk mengejek Tuhan Yesus. We choose to crown Him as King of Kings and Lord of Lords. Dan kita memilih untuk memahkotai Tuhan Yesus sebagai Raja di atas segala raja, sebagai Allah di atas segala Allah. And as we prepare for this prayer, there's one more little incident of thorns in the Bible I want to mention. Dan pada waktu kita sedang mempersiapkan diri untuk berdoa, ada satu insiden mengenai duri lagi yang ada di dalam Alkitab. When Moses met God at the burning bush, Pada waktu Musa bertemu Tuhan Yesus di semak duri. and according to Jewish teaching, this bush was the worst form of a thorn bush. Menurut adat orang Yahudi, semak duri ini adalah semak duri yang paling buruk, paling menyakiti dari antara semua semak duri. Think about that. Think about that. Pikirkan When pikirkan God mengenai itu. wanted to make such a significant revelation of Himself to Moses, He chose a thorn bush. Pikirkan bahwa pada waktu Allah mau menyatakan sesuatu yang begitu signifikan kepada Musa, Dia justru memilih semak duri. In the same way, He chose an animal's manger for His son to be born. A manger and a stable for His son to be born. The same way. Dengan cara yang sama, Tuhan Yesus menggunakan palungan untuk Allah menggunakan palungan, memilih palungan untuk Tuhan Yesus hadir dan lahir di situ. God met Moses at a thorn bush to have such an encounter that it would change the history of the world. Allah memilih semak duri untuk bertemu dengan Musa yang akan merubah begitu besar di dalam kehidupan Musa dan juga bangsa Israel. I'd like you to put your hand on your heart, Saya mau close to your heart. sekarang Bapak Ibu untuk menaruh tangan Bapak Ibu di atas dada. And whatever thorn that God has been speaking to about today, I'm going to ask for healing for you. Apapun duri yang
telah dinyatakan Allah pada waktu firman disampaikan, yang saat ini Tuhan telah mengingatkan Bapak Ibu, saya akan berdoa bahwa duri-duri ini terangkat dari dalam hati atau hidup Bapak Ibu. First, I will pray, Saya akan berdoa terlebih dahulu, and then I want you in your own heart to pray also, just where you are. dan saya mau setelah saya berdoa, Bapak Ibu, saya akan berikan waktu kepada Bapak Ibu untuk berdoa sendiri, dan datang kepada Tuhan, dan bawa duri-duri itu, dan minta Dia untuk mengangkatnya dan menyembuhkan semua luka-luka yang ada. And someone will come and sing as we are praying. Dan Ibu Lina akan menyanyi dengan tenang pada waktu kita berdoa. Don't be distracted by that. Jangan terganggu dengan lagu ini, Finish your praying. tapi selesaikan doa It's, Bapak Ibu. it's an encounter between you and God. Karena ini adalah satu perjumpaan antara Bapak Ibu dengan Tuhan sendiri. Dear Heavenly Father, Bapa yang Maha Kasih, I thank you for these precious, precious people here today. saya mau bersyukur untuk semua Each Bapak one, Ibu yang ada di sini yang begitu berharga. each one is so loved by you. Setiap orang dikasihi oleh Tuhan. But Lord, there have been some thorns that we have encountered. Bapak, ada beberapa duri yang mereka sudah alami. As we present them to you this morning, Dan pada waktu kami membawa duri-duri ini kepadamu, bring your healing, kami berdoa, Tuhan sembuhkanlah. bring your strength, Berikan kekuatan, minister grace berikan pujian. in your precious name. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amen. Amin. Now continue your own praying Dan about what God's laid on your heart. Bapak Ibu bisa melanjutkan doa secara pribadi apa yang Tuhan telah nyatakan kepada Bapak Ibu. Pada suatu bukit jauh dari sini, lihat salib Tuhan
undang untuk menyanyikan refnya aja dari lagu yang barusan dinyanyikan. Kita berdoa. Bapa, kami mau bersyukur untuk anugerah yang begitu luar biasa yang Kau sudah buat melalui Tuhan Yesus. Kami menyadari, kami mengakui bahwa segala penderitaan yang Tuhan Yesus sudah alami di kayu salib hanya untuk kami, hanya untuk saya pribadi. Bersyukur dan berterima kasih bahwa Engkau tidak melihat kami pada waktu kami masih berdosa, pada waktu kami sebenarnya tidak layak untuk menerima anugerah ini. Tapi Engkau menutup matamu dan Engkau mengambil kami, memberikan anugerah yang tidak akan pernah dapat diberikan oleh orang lain kecuali oleh Engkau, melalui pengampunan, melalui penderitaan, melalui kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Pagi ini kami datang ke kayu salib-Mu. Dan Tuhan Yesus, kami percaya bahwa apapun duri yang sudah menyakiti tiap-tiap kami, yang kami sudah bawa kepada salib, kami percaya bahwa duri-duri itu tidak akan menyakiti kami lagi. Karena Tuhan Yesus sudah mengambil duri-duri ini dari dalam hidup kami, dari dalam hati kami, dari dalam emosi kami, dari dalam pikiran kami. Dan sekarang saya mau berdoa, biarlah damai sejahtera Tuhan yang sekarang memerintah di dalam hidup Bapak Ibu yang sudah memberikan Tuhan Yesus untuk mengambil duri-duri mereka. Saya bersyukur bahwa ini akan terjadi dan bahwa ada terobosan-terobosan baru di dalam kehidupan setiap anak-anak Tuhan yang ada di tempat ini. Terima kasih Bapa, Engkau baik bagi kami dan kami mau menerima kasih-Mu yang luar biasa melalui Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa. Amin. Amen. Kepada So, Allah Kita puji Bapa.
serahkan.